Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin menceritakan mengenai cerita rakyat, yaitu legenda Hutan Donoloyo. Hutan Donoloyo yang ada di Wonogiri. Bagaimana kisah legenda Hutan Donoloyo ini? Silakan disimak ceritanya berikut ini. Sejak kerajaan Demak Bintoro berdiri, Majapahit semakin pudar. Hal ini antara lain disebabkan adanya kadipaten yang dulu masuk wilayah Majapahit sekarang menggabungkan diri ke Demak Bintoro. Selain itu juga diakibatkan perang saudara yang memperebutkan tahta, sehingga banyak keluarga kerajaan yang memilih hidup di luar tembok kerajaan. Di antara putra kerajaan yang akan meninggalkan istana adalah Pangeran Donokusumo dan kakak kandungnya Dewi Donowati. Kepergian mereka berdua ditemani oleh seorang keluarga kerajaan yang lain, yaitu Pangeran Meleng. Mereka bertiga berangkat pada tengah malam dengan tujuan ke arah barat. Tekad mereka sudah bulat, yaitu keluar dari lingkungan kerajaan yang penuh persengketaan dan ingin mengabdikan hidup untuk sesama. Cahaya bintang yang bertebaran di langit menerangi perjalanan malam itu. Tangan Dewi Donowati mengambil tangan adik tercintanya, yaitu Pangeran Donokusumo. Di belakangnya adalah Pangeran Meleng yang siap siaga jika ada sesuatu yang mengejarnya. Untunglah perjalanan malam itu aman. Mereka bertiga pun sampailah di sebuah hutan yang sangat lebat. Kali ini perjalanan mereka bertiga sangat menyenangkan. Mereka menembus hutan yang masih perawan itu tanpa beban. Perasaan Dewi Donowati gembira sekali melihat bunga-bunga liar di hutan itu. Bunga-bunga itu berwarna-warni dan mengeluarkan aroma yang semerbak wangi. Maklum, Dewi Donowati saat itu sudah tumbuh sebagai gadis remaja. Gerak-gerik Dewi Donowati menjadi pusat perhatian Pangeran Meleng. Keikutsertaan pangeran itu meninggalkan istana sebenarnya ada kaitan dengan Dewi Donowati. Ia sudah lama memendam rasa cinta kepada putri Majapahit itu. Tiba-tiba ada seekor kupu-kupu yang hinggap di bunga mawar. Dewi Donowati akan menangkapnya. Pelan-pelan dia mengulurkan tangan untuk menangkap kupu-kupu tersebut. Akan tetapi kupu-kupu itu terbang ke bunga yang lebih tinggi, sehingga tangannya tidak sampai lagi. Pangeran Meleng pun datang dan segera menangkap kupu-kupu tersebut. Dewi Donowati tersipu malu, ingin meminta kupu-kupu itu namun merasa malu. Kemudian Pangeran Meleng mendekat dan memberikan kupu-kupu itu kepada Dewi Donowati. Perjalanan mereka bertiga telah sampai di Sokoboyo. Daerah ini berada di kaki Gunung Lawu sebelah barat daya. Alamnya sangat indah dengan udara pegunungan yang sejuk. Penduduknya pun ramah-ramah. Pangeran Meleng memutuskan untuk tinggal di situ. Pada waktu yang telah ditentukan, Pangeran Meleng menyunting Dewi Donowati. Pernikahan mereka disaksikan masyarakat desa Sokoboyo. Sementara itu, Pangeran Donokusumo mulai berselisih paham dengan Pangeran Meleng yang sekarang menjadi kakak iparnya. Perbedaan pendapat itu terutama menyangkut tujuan ketika meninggalkan istana Majapahit. Waktu itu dengan tekad bulat, mereka akan mengabdikan seluruh sisa hidupnya untuk hidup dengan sesama. Berarti harus meninggalkan kesenangan dunia. Akan tetapi kakak iparnya masih bersikukuh untuk membangun sebuah kerajaan sebagai pengganti Majapahit yang sudah runtuh. Pangeran Donokusumo terpaksa minta diri untuk meneruskan perjalanannya sendiri.
Singkat cerita, Pangeran Donokusumo telah sampai di kaki Gunung Brojo. Di daerah itu ada sebuah dusun bernama Watusomo. Ia terkesan dengan penduduknya yang ramah tamah dan suka bergotong royong. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tinggal di Watusomo. Ia cepat membaur dengan masyarakat sekitar. Sebutan pangeran pun ia tanggalkan dan namanya diganti dengan Donosari. Kepandaian dan sifatnya yang suka menolong membuat masyarakat senang dan hormat kepada Donosari. Dari rasa hormat itu, masyarakat sekitar menyebutnya Ki Ageng Donosari. Hari berganti bulan dan bulan berganti tahun. Dusun Watusomo semakin ramai. Pertanian semakin maju sehingga tidak ada yang kekurangan pangan kala itu. Itu semua berkat Ki Ageng Donosari yang mengajarkan cara bercocok tanam dengan baik. Di samping itu, Ki Ageng Donosari juga mengajarkan betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Tidak ada tanah kosong yang mereka biarkan. Semuanya ditanami dengan pepohonan yang tahan lama seperti sengon, mahoni, akasia, dan sono. Pada suatu hari, Ki Ageng Donosari mendengar kabar bahwa kakandanya yang tinggal di Sokoboyo telah memiliki hutan jati yang sangat luas. Untuk itu, Ki Ageng Donosari akan mengunjungi kakandanya yang disebut masyarakat sekitar dengan sebutan Ki Ageng Sokoboyo. Di pagi hari yang cerah, Ki Ageng Donosari menyusuri jalan setapak menuju rumah Ki Ageng Sokoboyo, kakandanya. Rasa kangen yang selama ini dipendam terutama untuk kakanda Dewi Donowati kini akan terobati. Singkat cerita, sampailah Ki Ageng Donosari di rumah Ki Ageng Sokoboyo. Kedatangan itu disambut dengan perasaan sangat suka, terutama oleh Nyai Ageng Sokoboyo atau Dewi Donowati. Pertemuan setelah perpisahan yang cukup lama itu menjadi sangat terkesan dengan kedatangan para tetangga Ki Ageng Sokoboyo. Setelah bercakap-cakap seperlunya, para tetangga pun pulang. Kini tinggal Ki Ageng Donosari dan Ki Ageng Sokoboyo beserta istri yang bercakap-cakap. Setelah saling menanyakan kabar masing-masing, Ki Ageng Donosari mengutarakan maksud kedatangannya. Kakak Ageng, saya sangat terkesan dengan kegigihan Kakang dalam membuat hutan jati. Apabila Kakang berkenan, saya minta bibitnya untuk ditanam di tempat saya, kata Ki Ageng Donosari. Apa? Tidak salah dengar aku. Siapapun tidak boleh menanam jati kecuali aku. Hanya karena jati itulah aku akan mengembalikan kejayaan Majapahit. Jangankan minta bibit, memberikan satu jangleng pun aku tidak bisa. Seperti disambar petir, Ki Ageng Donosari mendengar kata-kata kakak iparnya itu. Akan tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, ketika mendengar suaminya menolak permintaan adiknya, diam-diam Nyai Ageng memasukkan 3 buah jangleng atau bibit jati sebagai bibit ke dalam tongkat Ki Ageng Donosari yang terbuat dari bambu wuluh. Dengan perasaan kecewa, Ki Ageng Donosari minta diri. Langkah Ki Ageng Donosari sangat gontai. Perjalanan itu sangat jauh dan melelahkan. Karena lelah, Ki Ageng Donosari beristirahat di Desa Made. Ketika akan melanjutkan perjalanannya, salah satu jangleng tertinggal dan akhirnya tumbuh menjadi jati yang besar, panjang dan lurus. Jati itu dinamakan Jati Denok. Tempat tumbuh jati itu kemudian disebut Desa Denok. Dari Desa Denok, Ki Ageng Donosari melanjutkan perjalanan ke arah timur. Ketika sampai di sebuah pedesaan, ia pun berhenti. Tiba-tiba muncul perasaan malu untuk pulang karena usahanya tidak berhasil. Akan tetapi, ia teringat tekad lamanya bahwa hidupnya akan digunakan untuk sesama. Akhirnya, ia pun memutuskan pulang.
Pada saat mulai berjalan, salah satu jangleng kembali jatuh dan tumbuh menjadi jati yang besar dan panjang. Jati ini dinamakan Sokomangu dan menjadi nama sebuah dusun. Di dusun ini pun terdapat sebuah punden yang diberi nama Punden Sokomangu. Sesampainya di pondok, Ki Ageng Donosari langsung tidur. Dengan demikian, ia berharap bisa melupakan masalah yang tengah dihadapi. Belum lama ia tidur, tiba-tiba terjadi hujan ribut, banyak pepohonan yang tumbang. Ki Ageng Donosari pun kaget, kemudian terbangun. Ia ingat akan tongkatnya yang ditancapkan di depan pondok. Alangkah kagetnya ketika menyaksikan tongkat itu pecah dan dari dalamnya tumbuh sebatang pohon jati kecil. Saking gembiranya, pohon jati kecil ini diberi pagar supaya tidak diganggu hewan. Jati itu diberi nama Jati Cempurung. Jati yang semua kecil itu akhirnya tumbuh menjadi besar dan panjang. Dari dahannya banyak sekali biji jangleng, dan setelah tua, jangleng-jangleng itu berjatuhan dan tumbuh menjadi bibit jati yang siap ditanam. Ki Ageng Donosari dengan telaten menanam bibit-bibit jati tersebut ke seluruh pekarangannya. Setelah beberapa tahun, tanaman jati Ki Ageng Donosari luasnya melebihi hutan jati milik Ki Ageng Sokoboyo. Ketika mendengar cerita mengenai hutan jati milik Ki Ageng Donosari itu, Ki Ageng Sokoboyo marah. Dengan disertai kedua pengawalnya, ia pun mendatangi pondok Ki Ageng Donosari. "Mari Kang Mas, silakan masuk pondokku," sapa Ki Ageng Donosari ketika iparnya datang naik kuda bersama kedua pengawalnya. "Tidak usah basa-basi, Dimas. Untuk apa kata-kata sopan terucap dari bibir pangeran busuk sepertimu?" ujar Ki Ageng Sokoboyo. "Persoalannya apa, Kakang Mas?" tanya Pangeran Donosari atau Ki Ageng Donosari. "Kamu masih bertanya? Lihat hutan jatimu itu. Dari mana kamu memperoleh bibit kalau tidak dengan cara mencuri dariku?" "Sabar dulu Kakang Mas. Dengarkan penjelasan saya. Saya tidak pernah mencuri barang satu biji pun bibit jati milik Kakang Mas. Adanya tumbuhan jati di pekarangan saya itu tidak lain karena kemurahan Pangeran yang Maha Murah, yaitu Tuhan kita," ujar Ki Ageng Donosari menjelaskan. "Tidak perlu banyak bicara. Bumi dan langit akan menjadi saksi. Aku akan bersumpah di hadapanmu. Pertama, jika ada ranting sekecil apapun dari kayu jatimu dibawa ke utara jalan, maksudnya daerah Sokoboyo, maka akan terjadi malapetaka. Dan kedua, antara rakyat Sokoboyo dan Donosari tidak boleh menjadi suami istri. Jika ini dilanggar, orang itu akan mengalami musibah yang sangat berat," ujar Ki Ageng Sokoboyo memberikan sumpah serapahnya. Petir pun menyambar dan hujan turun deras. Sepulang Ki Ageng Sokoboyo, Ki Ageng Donosari sedih sekali. Ia selalu memohon kepada Sang Pencipta agar yang diucapkan Ki Ageng Sokoboyo itu tidak menjadi kenyataan. Sementara itu, Sunan Giri yang sedang mencari kayu jati sebagai tiang utama Masjid Demak Bintoro sampailah ke hutan milik Ki Ageng Donosari. Sunan Giri pun mencari si pemilik hutan itu. Ternyata tidak jauh dari tempat itu ada sebuah pondok. Pondok itu kecil dan sederhana, tetapi terawat dan rapi. Sunan Giri mendatangi pondok itu. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ujar Sunan Giri, akan tetapi tidak ada jawaban dari pemilik pondok. Lalu Sunan Giri mengulang salam sambil mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, datanglah seorang laki-laki seusianya menghampiri. "Mencari siapa, Kisanak?" tanya Ki Ageng Donosari. "Maafkan saya kalau mengganggu. Sebelumnya, bolehkah saya bertanya?" Sunan Giri balik bertanya. "Apakah Kisanak tersesat?" tanya Ki Ageng Donosari lagi. Tidak Kisanak. Saya hanya ingin bertanya siapa pemilik hutan ini," ujar Sunan Giri kembali.
Kemudian Ki Ageng Donosari mengenalkan namanya dan mengaku dialah si pemilik hutan jati itu. Selain itu, Ki Ageng Donosari juga menceritakan kesedihannya karena bersilang pendapat dengan kakaknya. Di pihak lain, Sunan Giri pun menceritakan maksud dan tujuan kedatangannya dari Demak Bintoro. Jadi, Kisanak adalah Kangjeng Sunan Giri yang diutus mencari tiang kayu jati. Tanya Ki Ageng Donosari. Betul Ki Ageng, jawab Sunan Giri yang sekarang menyebutnya Ki Ageng. Kayu jati yang bagaimana yang diinginkan, Kangjeng Sunan? Tanya Ki Ageng Donosari. Kalau berkenan, tentunya yang paling tua, besar dan lurus. Bagaimana? Ada? Tanya Sunan Giri. Ada Kangjeng Sunan. Kayu itu cikal bakal hutan jati saya, namanya Jati Cempurung. Jati Cempurung? Tanya Sunan Giri. Betul. Jika Kangjeng Sunan menginginkan Jati Cempurung, saya persilahkan, ujar Ki Ageng Donosari. Sebagai gantinya apa Ki Ageng? Tanya Sunan Giri. Saya tidak menginginkan uang emas dan sebagainya. Saya rela kayu itu digunakan sebagai tiang utama di Masjid Demak. Hanya saja, kata Ki Ageng Donosari tidak menyelesaikan kata-katanya. Hanya apa Ki Ageng? Tanya Sunan Giri penasaran. Saya minta dibantu doa agar semua sumpah Kakanda itu tidak menjadi kenyataan. Malah sebaliknya, saya berharap agar daerah Donosari Kedowang ini tidak pernah kekurangan pangan. Kedua, supaya terhindar dari wabah penyakit dan terhindar dari peperangan serta masyarakatnya hidup dalam kedamaian, Kangjeng Sunan. Ujar Ki Ageng Donosari menuturkan niat dan tujuannya. Baiklah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Sunan Giri dan langsung mengheningkan cipta memohon kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai berdoa, Sunan Giri pun kemudian berkata, Insya Allah, doa orang yang bersih hatinya akan dikabulkan Allah, kata Sunan Giri. Seketika itu petir menyambar-nyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kayu jati Cempurung telah berhasil dirobohkan dan siap dihanyutkan di Sungai Kedowang. Ki Ageng, saya sangat berterima kasih kepadamu. Untuk mengenang semua ini, tempat ini akan saya beri nama Donoloyo, dan sebutanmu pun menjadi Ki Ageng Donoloyo, kata Sunan Giri dan kemudian mohon diri. Akhirnya, masyarakat tidak menyebut nama Ki Ageng dengan sebutan Ki Ageng Donosari, melainkan Ki Ageng Donoloyo. Setelah Ki Ageng Donoloyo wafat, hutan itu semakin lebat. Warga sekitar tidak ada yang berani menebang kayunya. Hal ini terjadi sesuai dengan wasiat Ki Ageng Donoloyo untuk menjaga hutan itu dari tangan-tangan jahil. Orang yang menebang atau mengambil kayu jati biasanya akan terkena musibah. Nah, seperti itu kisah atau legenda dari hutan Donoloyo yang ada di daerah Wonogiri. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak kisah, cerita rakyat, dongeng, maupun legenda dan sejarah yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.